Ini adalah slide yang paling penting pada diskusi kita mengenai ketergantungan konstanta dielektrik pada frekuensi listrik AC. Pertama, mari kita lihat bagian real dari dielektrik konstan pada frekuensi rendah. Jadi, bagian real itu yang ini ya. Ini adalah frekuensi, sedangkan ini adalah konstanta dielektrik. Jadi pada frekuensi rendah hampir seluruh mekanisme polarisasi bisa bekerja pada material. Tapi ingat, belum tentu juga semuanya bisa bekerja karena ini tergantung dari jenis materialnya juga. Jadi anggap sekarang semua jenis polarisasi bisa bekerja pada material tersebut. Dengan naiknya frekuensi, ada beberapa mekanisme polarisasi yang tidak sanggup mengikuti cepatnya perubahan medan listrik pada arus AC. Jadi ibaratnya dari ke sini ya, dari elektronik sampai interfacial itu adalah orang dengan berat badan yang berbeda-beda. Jadi makin ke bawah itu makin berat. Jadi elektronik itu sangat kurus dan interfacial ini adalah orang yang berat badannya banyak. Jadi sehingga ketika disuruh lari bolak-balik, ya, bayangkan karena listrik AC itu listrik bolak-balik, bayangkan juga 4 orang ini lari bolak-balik. Jadi kalau frekuensinya makin dipercepat, yang berat ini tidak akan sanggup untuk mengikuti frekuensi bolak-balik yang cepat. Jadi semakin kita percepat frekuensinya, maka akhirnya hanya yang paling fit lah yang bisa survive pada saat frekuensi tinggi. Yaitu makin dipercepat larinya, akhirnya yang paling berat tersisihkan, kemudian interfacial tersisihkan, kemudian dipolar tersisihkan, dan akhirnya cuma sisa electronic polarization. Jadi sumbu Y adalah konstanta dielektrik. Karena pada frekuensi rendah semua mekanisme polarisasi bisa bekerja, maka nilainya paling tinggi. Kemudian turun ketika ada mekanisme yang tidak bisa bekerja. Kemudian bagian kedua adalah bagian imajiner, ya, yang merupakan energi loss atau energi yang hilang pada saat kehilangan satu mekanisme polarisasi. Jadi bisa Anda dilihat di sini akan ada energi yang hilang, ya, ada naik seperti ini. Akan ada energi yang hilang setiap kehilangan satu mekanisme. Ingat, jumlah dielektrik konstan adalah yang real kurang imajiner. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh lagi mengenai energi loss pada dielektrik material pada saat pemakaian listrik AC. Jadi ini gambar yang sebelumnya, kalau polarization itu ketinggalan atau out of phase dengan medan listrik yang bisa juga diibaratkan sebagai conductance. Jadi P di sini bisa dianggap sebagai jadi di sini adalah conductance atau super resistance. Jadi rangkaian di sini ya dapat diibaratkan adalah rangkaian pada listrik AC itu dapat diibaratkan dengan memiliki kapasitas yang dirangkai dengan konduktan, yang dirangkai paralel dengan konduktans atau super resistance yang menunjukkan ketergantungannya pada arus bolak-balik. Oke. Pada berbagai aplikasi kita ingin energi loss ini seminimal mungkin, ya. Dan istilah tangent delta ini lebih sering dipakai karena ini memberikan porsi banyaknya energi hilang per dielektrik konstan yang versi real. Jadi ini lebih sering dipakai tangent delta untuk menghitung besarnya energi loss ketika ada momen dipol yang tidak sanggup mengikuti perubahan listrik AC.
Jadi itu porsinya yang imaginary dibagi yang real. Nah, atau disebut juga dengan loss tangent atau loss factor ya. Jadi ini besaran daya yang hilang per unit volume ketika ada dipole moment yang nggak sanggup mengikuti perubahan frekuensi yang didapat dari power yang ada dikurang dengan power yang hilang per unit volume. Jadi nilainya merupakan fungsi dari frekuensi ya. Frekuensi, medan listrik, tangen delta, dan ini konstanta dielektrik yang real. Jadi resistance di sini tadi adalah merupakan seperconductance ya, seper Gp yang kita bahas di slide sebelumnya. Jadi ini adalah besarnya energi loss pada dielectric material ketika dia diberi listrik AC karena adanya ketergantungan material dielektrik pada perubahan frekuensi. Berikut adalah hal-hal yang kita pelajari sejauh ini, bagaimana kita bisa mendapatkan konstanta dielektrik dari dielectric responnya material, terus kita belajar mekanisme-mekanisme polarisasi, kemudian juga kita belajar ketergantungan dielektrik konstan pada frekuensi ketika pemakaian listrik AC.